Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli arsalahu basyira wa nadira wa da'iyan ilallah biidni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala idzan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iwatu iman rahimakumullah, kalaulah kita memperhatikan di dalam hidup, terutama seorang muslim memiliki suatu pandangan di dalam kehidupannya, terutama seorang muslim punya tugas hidup. Apa tugas hidup kita sebagai muslim? Tugas kita sebagai muslim ditegaskan di dalam Al-Quran yang tersirat di dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bahwa kita sebagai manusia punya tugas di dalam hidup ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Iwatu iman rahimakumullah. Kemudian ditegaskan lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu sekalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang telah menciptakan sebelum kamu sekalian supaya kamu bertakwa. Iwatu iman rahimakumullah. Sekarang di sini ada yang dikatakan pengertian ibadah. Apa yang disebut ibadah? Ibadah itu asalnya daripada abada ya'budu abdan, maka lahir kata ibadatan. Ibadah menurut bahasa artinya taat dan patuh. Tapi menurut istilah yang dikatakan ibadah, al-ibadatu hiya taqarrub ilallah bimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Ibadah itu yaitu taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bimtisalil awamir, melaksanakan perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwatu iman rahimakumullah. Tempo hari telah ditegaskan paling sedikitnya ada 4 syarat sahnya ibadah. Pertama, di dalam ibadah itu kita harus memiliki yaitu iman, keyakinan dulu. Yang kedua, ikhlas di dalam melaksanakannya, tersirat di dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahudin. Tidak semata-mata kamu sekalian diperintah untuk beribadah kepada Allah kecuali mukhlishina lahudin, memurnikan di dalam menjalankan agama kepada Allah. Hunafa'a, kemudian lurus, wa yuqimus sholah,
dan mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah dan mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang tegak atau yang kokoh. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini yang dikatakan tadi, pertama dasarnya di dalam ibadah iman, kemudian ikhlas di dalam melaksanakannya, kemudian kita itiba. Karena apa? Itiba ini sesuai dengan surah Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Janganlah engkau mengikuti apa-apa yang tidak ada dasar ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basor, dan penglihatan, wal fu'ad, dan hati, kulun semuanya, ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya pertanggungjawaban. Artinya di dalam masalah peribadahan kita harus memiliki dasar ilmu. Al ilmu qoblal amal wal qaul. Kita harus memiliki ilmu sebelum mengamalkan dan berpendapat. Ini yang dikatakan itiba, sesuai dengan dasar keilmuan. Dan yang terakhir, di dalam syarat sahnya ibadah itu memahami hikmahnya, kandungan di dalam setiap peribadahan. Ikhwatu iman rahimakumullah, kembali kepada tadi, bahwa tugas kita sebagai muslim, tugas kita sebagai manusia, yaitu untuk melaksanakan pengabdian semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan uraian singkat ini, kita istilahnya bahwa sebagai al-insan, sebagai manusia, bahwa hidup di dunia ini bukan selama-lamanya. Hidup di dunia ini merupakan tempat perjuangan kita untuk menata kehidupan di akhirat. Maka untuk itu, mari kita untuk sama-sama mengabdikan diri kepada Allah, taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan syariat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ikhwatu iman rahimakumullah, rupanya uraian di dalam masalah tugas hidup kita sebagai manusia itu melaksanakan ibadah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan merupakan suatu tadkirah, peringatan khusus kepada saya yang menyampaikannya, umum kepada ikhwatu iman rahimakumullah. Dan akhirnya marilah kita sama-sama untuk berzikir kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.